sejahtera bagi kita semua. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dalam hati dengan memanjatkan Parita Wandana. Silakan anak-anak Bapak berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan belajar mengenai Pancadharma. Sub pokok bahasan yang akan kita bahas adalah hukum kebenaran atau hukum kesunyataan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai fenomena alam dan kehidupan. Dan yang ketiga, kita akan belajar awal mengenai pengertian Pancanyama. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti slide selanjutnya. Hukum kebenaran atau hukum kesunyataan. Agama Buddha mengajarkan konsep hukum kebenaran, yaitu hukum alam mutlak yang ada di alam semesta yang mempengaruhi setiap kehidupan, benda, dan lingkungan. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik itu benda, kehidupan, ataupun lingkungan, diyakini oleh agama Buddha bahwa itu diatur oleh suatu hukum alam yang disebut dengan hukum kesunyataan. Ada 4 hukum kebenaran mutlak atau hukum kesunyataan, yaitu yang pertama, Cattari Arya Sacani atau 4 kebenaran mulia. Yang kedua, Tilakkhana atau 3 cora umum. Orang juga sering menyebutnya dengan 3 ciri keberadaan. Yang ketiga, Karma dan Punarbawa, yaitu hukum perbuatan dan hukum tumimba lahir atau kelahiran berulang. Yang keempat, Paticca Samuppada atau hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Ini adalah 4 hukum kebenaran mutlak. Keempat hukum ini sebenarnya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari jenis objek ya yang mempengaruhi. Kalau manusia, maka keempat hukum ini akan mempengaruhi bagaimana proses kehidupan manusia. Kalau dia benda, maka hukum ini akan mempengaruhi juga bagaimana proses keberlangsungan suatu benda. Kalau berhubungan dengan lingkungan, juga akan mempengaruhi bagaimana suatu kondisi lingkungan akan terjadi. Jadi hukum kesunyataan tersebut berdasarkan cara kerjanya diatur oleh hukum alam yang disebut Pancanyama. Fenomena alam dan kehidupan. Fenomena alam dan kehidupan muncul atas dasar hukum sebab dan akibat. Artinya, ketika muncul sebab akan muncul akibat. Jadi, suatu kejadian pasti disebabkan oleh kejadian terdahulu yang menyebabkan munculnya kejadian saat ini atau yang akan datang. Jadi pada dasarnya, mengapa ada suatu kejadian, pasti ada kejadian terdahulu yang menjadi penyebabnya. Kita ambil contoh seperti ini. Ya, mengapa saya difitnah? Gitu kan? Jadi orang yang memfitnah saya itu pasti memiliki suatu alibi ya, yang memengaruhi pikirannya sehingga menyebabkan dia memfitnah. Jadi ada sebabnya. Jadi orang yang fitnah itu pasti ada memiliki sebab mengapa dia memfitnah. Contohnya lainnya adalah mengapa bisa turun hujan, ya kan? Itu pasti ada penyebabnya. Adanya hujan karena adanya mendung ya. Mengapa ada mendung dan sebagainya, itu merupakan suatu lingkaran peristiwa yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Buddha menyatakan sebab awal atau pertama tidak akan mungkin diketahui. Mengapa? Karena makhluk lahir dari ketidaktahuan dan kebodohan. Ya, seperti kita sendiri. Ya, mengapa saya lahir ke dunia? Ya, berapa lama saya lahir ke dunia? Apa yang menyebabkan saya lahir ke dunia? Kita tidak tahu. Kita hanya bisa berspekulasi, mengira-ngira apa yang menyebabkan saya lahir ke dunia.
Kalau berdasarkan agama Buddha, maka kita lahir ke dunia karena apa? Karena kita menerima akibat dari perbuatan kita di masa lampau atau di kehidupan yang lampau. Jadi Buddha juga menyatakan orang atau makhluk yang ingin mencari sebab pertama itu diibaratkan seperti orang yang terkena panah beracun. Kalau orang yang terkena panah beracun ini tidak segera diobati, maka dia akan mati sebelum dia mengetahui ya sebab mengapa dia terkena panah beracun. Kan ini contohnya, misalnya dia bertanya, siapa yang memanah saya, mengapa dia memanah saya, apa penyebab dia memanah saya, ya misalnya panah apa yang digunakan, jenis racun apa yang digunakan, itu kan tidak bermanfaat. Dia akan mati sebelum tahu sebab-sebab yang muncul dari pertanyaan dia. Terus apa yang seharusnya dilakukan ya berhubungan dengan fenomena dalam kehidupan kita, ya maka kita harus mementingkan hal-hal yang paling penting yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan, ya. Tidak harus tahu, tidak harus kita mencari sebab pertama, tapi kita lebih bagus mencari faktor-faktor penyebab yang membuat kita itu menjadi lebih tahu atau lebih bahagia, ya. Misalnya kita ingin belajar matematika, kan kita tidak perlu tahu siapa yang menciptakan matematika, kapan matematika itu muncul dan sebagainya. Yang penting kita belajar matematika, tahu matematika, itu sudah cukup. Pengertian pancaniyama. Kita tadi sudah mempelajari berbagai macam fenomena kehidupan dan fenomena alam. Ya kan, kita juga sudah belajar mengenai konteks sebab dan akibat. Jadi itu semua cara kerjanya dipengaruhi oleh pancaniyama. Jadi apa itu pancaniyama? Pancaniyama berasal dari kata panca yang artinya 5 dan niyama yang artinya hukum alam atau aturan alam, ya. Lebih kasarnya diibaratkan seperti hukum, ya. Nih, jadi semua peristiwa yang terjadi di alam semesta akan dipengaruhi oleh salah satu atau lebih dari 5 niyama. Jadi dipengaruhi salah satu atau lebih. Jadi minimal dipengaruhi satu, ya. Kita ambil contoh perbuatan atau kita melakukan suatu perbuatan, ya. Ketika kita melakukan suatu perbuatan atas dasar kehendak, ya, misalnya berdana, ini akan dipengaruhi oleh beberapa niyama, yaitu kama niyama, yaitu perbuatan yang kita kehendaki itu sendiri. Utu niyama berarti energi, ya kan? Kita memiliki energi enggak untuk berdana, ya kan? Kemudian kondisi pikiran atau cita niyama, ya kan? Bagaimana kondisi pikiran kita saat akan berdana, dan dhamma niyama atau fenomena-fenomena yang ada. Jadi ketika kita berdana tidak mungkin langsung berdana, ya. Kadang kita melihat fenomena. Ini. Jadi fenomena tadi banyak, misalnya melihat orang yang nampak miskin, melihat orang yang kelaparan, melihat orang yang nampaknya kekurangan, kemudian muncul dalam diri kita ingin untuk berdana, itu namanya dhamma niyama. Buddha tidak pernah menerima adanya kekuatan tunggal atau dewa pencipta yang mengatur alam semesta, tetapi adanya cara kerja hukum alam atas dasar sebab akibat. Jadi Buddha itu tidak meyakini bahwa ada dewa pencipta, ya, artinya kita atau alam semesta itu diciptakan oleh dewa, ya. Mungkin orang menyatakan Tuhan, ya. Kemudian makhluk tadi mengaturnya sedemikian rupa, kita dikendalikan oleh dewa tadi mengenai kehidupan kita, kehidupan alam dan sebagainya. Semuanya atas kehendak dari dewa pencipta tadi. Itu Buddha tidak pernah mengajarkan konsep seperti itu. Buddha lebih menekankan bahwa segala sesuatu yang muncul di dalam kehidupan ini atau di alam semesta semata-mata dipengaruhi oleh hukum alam atas dasar sebab akibat. Artinya apa?
muncul suatu sebab inilah yang kemudian menimbulkan suatu berbagai macam hal. Dan munculnya alam semesta, munculnya kehidupan, dan sebagainya, itu disebabkan oleh suatu hal yang kita tidak mungkin tahu apa hal itu, karena itu di luar kemampuan manusia. Ketidakmampuan memahami cara kerja hukum alam. Jadi kalau kita mau mengakui pada dasarnya kita lahir atas dasar berbagai macam kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Kita lahir adalah untuk menyempurnakan diri kita. Selama kita belum sempurna, maka kita akan mengalami kelahiran berulang atau tumimba lahir. Nih, sering kita berspekulasi, ya, banyak orang berspekulasi tentang kehidupan, alam semesta, cara kerjanya, dan kehidupan setelah kematian. Dan itu selalu menjadi bahan pembicaraan yang tidak akan pernah ada penyelesaiannya. Ya, mengapa tidak ada penyelesaiannya? Karena semua orang itu berupaya mempertahankan, berspekulasi, ya. Pandangan saya yang paling benar, pandangan kalian salah, dan semuanya menyatakan bahwa pandangan-pandangan tersebut adalah yang paling benar. Akibatnya apa? Mereka membentuk suatu kelompok-kelompok, mereka yang berpandangan sama membentuk suatu kelompok, ya, membentuk suatu aliran atau agama, ya, sedangkan pihak-pihak lain yang memiliki pandangan yang berbeda juga membentuk suatu kelompok yang memiliki pandangan yang sejenis, dan mereka kadang meyakini pandangannya tadi atas dasar keyakinan yang kaku, ya, tidak realistis, dan bahkan didasari atas dasar ketakutan, atas dasar harapan, dan atas dasar kenyataan hidup. Contoh seperti agama misalnya. Kita meyakini suatu agama itu karena yakin agama tadi akan membawa pada suatu kebahagiaan. Di dalam agama juga dimasukkan konteks ketakutan. Kan misalnya adanya hukuman-hukuman, ya. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan masuk neraka. Misalnya, kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan hal-hal buruk dan sebagainya, ya. Jadi mereka diliputi ketakutan sehingga mereka mempertahankan keyakinan, walaupun kadang keyakinan itu salah. Terus harapan. Jadi ketika mereka masuk suatu ajaran tertentu atau pemahaman tertentu, mereka memiliki harapan, mereka mendapatkan kebahagiaan. Terus adanya kenyataan hidup, jadi pengalaman hidup. Jadi ketika dia memeluk suatu atau meyakini suatu pemahaman atau memeluk suatu agama tertentu, ternyata dia memiliki kenyataan hidup. Oh, setelah saya memilih pandangan ini, kehidupan saya menjadi lebih baik, kehidupan saya menjadi lebih sempurna. Tapi kadang kesempurnaan ini juga bersifat relatif, ya. Sepanjang kebenaran mutlak belum diketahui, maka kenyataan hidup juga bersifat relatif. Selanjutnya, faktor utama makhluk masih dicengkram oleh kebencian, kecelakaan, dan kegelapan batin. Inilah faktor utamanya. Jadi kalau kita melekat dengan berbagai macam pandangan, itu semata-mata karena kita masih dicengkram oleh kebencian, kecelakaan, dan kegelapan batin. Dhamma niyama. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hukum semesta disebut dengan dhamma niyama. Dhamma niyama berasal dari kata dhamma, artinya kebenaran, dan niyama artinya hukum alam. Dhamma niyama artinya hukum universal atau hukum segala hal. Di dhamma niyama itu bersifat abadi, tak terkecuali ada atau tidak adanya Buddha. Jadi Buddha hanya menemukan, tidak menciptakan dharma, juga tidak menciptakan hukum alam. Buddha pernah menyatakan dalam Dhamma Niyama Sutta, para biku, apakah para tathagata muncul atau tidak, dhamma akan tetap ada, merupakan hukum yang abadi. Jadi pada dasarnya dhamma itu bersikap kekal selamanya. Hukum universal. Hukum universal, ya, yang seperti kita bahas tadi mengenai panca niyama itu terbagi atas 5
hal. Yang pertama adalah utu niyama atau berhubungan dengan musim ya, atau cuaca dan sebagainya. Bija niyama atau hukum biologis, kama niyama atau hukum karma, dhamma niyama atau hukum fenomena alam, dan cita niyama atau hukum psikologis. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita belajar sampai sini. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis hukum universal.